Halo, biasanya kata Ani, Besti, dugaan berharap permasalahan suami Boyen yang belakangan mencuat emang terus memanas nih Besti. Setelah sebelumnya disomasi RAA yang disebut Santo Nababan kuasa hukum korban, RAA yang diberikan waktu hingga 5 Januari ini sempat mendatangi untuk meminta waktu sampai tanggal 15 Januari dalam menyelesaikan permasalahannya dengan kliennya itu. Namun keraguan yang diduga dialami korban atas pengajuan RAA yang meminta waktu lantaran disebut kuasa hukum terduga korban tak bisa memberikan jaminan. Lalu jika belum memiliki titik tengah di mana terduga korban ingin RAA melunasi haknya tanggal 15 Januari namun RAA menjanjikan tanggal 15 Januari, apakah hal ini akan membuat suami dari Boyen akan diproses hukum oleh terduga kliennya? Kan perkembangan terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh RA. Sampai saat ini kita masih menunggu etikat baik dari yang bersangkutan. Dan kemarin memang kita sudah pertemuan ya. Kemarin sudah pertemuan dengan saudara RA-nya langsung, di mana dalam pertemuan tersebut RAA meminta waktu sampai tanggal 15 Januari. Kita belum mengiyakan 15 Januari itu. Jadi sesuai dengan komunikasi kemarin dengan klien kami, itu diberikan waktu hanya pada tanggal 5 Januari. Jadi somasi pertama dan juga somasi kedua sudah diterima oleh yang bersangkutan langsung RAA dan meminta waktu sampai tanggal 15, tapi dari klien kami hanya diberikan waktu sampai tanggal 5 Januari untuk segera membayar, segera melunasi, segera memberikan yang sesuai dengan hak klien kami sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal. Dan lagian kemarin juga yang bersangkutan RAA tidak bisa memberikan jaminan, tidak bisa memberikan kepastian apakah tanggal 15 itu juga akan diberikan sebagaimana hak klien kami, sebagaimana yang dijanjikan kepada klien kami. Jadi masih ngambang lah pada pertemuan kemarin. Jika lewat dari tanggal 5, kami akan melakukan upaya hukum pidana. Jadi sesuai dengan bukti-bukti yang kami miliki, sesuai dengan semua ya informasi-informasi yang kami sudah kumpulkan terkait masalah pengelolaan Sateman Indonesia yang berada di Sleman, Yogyakarta, maka kami mempunyai keyakinan bahwa diduga telah terjadi penipuan dan penggelapan di dalam prosesnya. Jadi kita akan mengambil pidananya dulu. Waduh, rungsing dong Besti awal tahun. Padahal Boyen sang istri sendiri di awal tahun justru mengidamkan hadirnya seorang bayi. Hal tersebut terlihat dalam unggahan Instagram Andre Taulani TV, di mana Boyen menuliskan harapannya untuk bisa semakin menghibur, bahagia dan juga punya baby. Begitupun RAA sang suami yang terlihat kompak memiliki keinginan yang sama di tahun 2026, yaitu punya penerus Jenah. Ya, Boyen yang menghibur memang tetap fokus bekerja, termasuk saat memasuki tahun baru di sebuah acara dan di tengah dugaan kasus sang suami sendiri terkait dugaan penggelapan dana. Sang sahabat Jerayut dan Anwar pun tak lupa memberikan pelukan hangatnya, seraya tetap meminta Boyen untuk tetap semangat. Terlebih sebuah video yang beredar di sosial media, Boyen sempat menyebut kalau tengah banyak pikiran. Apakah ini merupakan luapan hati Boyen tentang sang suami? Boyen di sini. Lihat. Ara. Boyen? Lupa siapa mah? Udah Boyen tengah. Ketidakkompakan itu menjadi awal yang bagus. Orang ini wah lupaan mulu yang banyak pikiran itu gimana sekarang? Jadi lo lupa. Tapi mohon maaf, tapi udah oke. Banyak masalah ya. Namanya kehidupan aja banyak permainan. Ini juga ada. Tapi oke kan? Tapi yang penting fisiknya tetap aman. Aman. Hatinya
Oke, kalau gitu ulang. Oke, ketemu lagi bersama kita bertiga. Kita adalah trio Bau, Boyen, Mari lanjut. oke? Ya, nanti yang keduanya kita kali Ya, apalah ini sebuah meme. Boyen, Anwar. Ulang. lupa siapa mah. Ulang. Ketidakkompakan itu menjadi awal yang bagus. Kurang gini wah, lupaan mulu yang banyak pikiran itu puas darah. Jadi lo lupa. Tapi mohon maaf, tadi udah oke. Banyak masalah ya. Namanya kehidupan bukan nanti banyak permainan. Hidup juga ada. Tapi oke kan? Tapi yang penting fisiknya tetap aman. Aman. Hatinya. Oke, kalau gitu ulang. Oke, ketemu lagi bersama kita bertiga. Kita adalah trio Bau, Boyen, Mari lanjut. oke? Ya, nanti yang keduanya kita kali Ya, lagi. apalah ini sebuah meme. Ya, bermula dari RAA, suami dari Boyen yang mengajukan proposal kerjasama atas bisnis kulinernya, yaitu Sateman kepada terduga korban yang kini mengalami kerugian kurang lebih 400 juta rupiah. Diduga juga membuat Boyen yang sebelumnya aktif di sosial media dengan sang suami saat awal pernikahan, kini dalam akun Instagramnya ia diduga telah menghapus foto pernikahannya yang pernah ia unggah. Hal itu diduga lantaran dalam laman Instagramnya foto pernikahan yang ada di sana merupakan unggahan yang dikolaborasikan dengan Instagram Boyen, bukan unggahan Boyen pribadi lagi. Di sisi lain, bukan hanya terduga korban yang mengalami kerugian kurang lebih 400 juta atas dugaan penggelapan dana yang diduga dilakukan oleh RAA, tapi juga menduga RAA diduga telah memiliki niat untuk melakukan penggelapan dana. Lantaran saat pengajuan proposal RAA melampirkan pendapatan yang besar. Namun ketika terduga korban berinvestasi, pendapatan tidak sesuai dan bahkan anjlok cenah Besti. Nilai proposal itu saya udah pernah sebutkan 300 juta lebih, bahkan kurang lebih 400 lah kira-kira. Nah, itu janji-janji yang disampaikan itu hanya berlangsung 4 kali pembayaran. Jadi 4 kali pembayaran itu, dan lucunya nih di dalam proposal itu kan nilai pendapatan itu lumayan. Tapi setelah berinvestasi klien kami itu turun anjlok langsung. Jadi turun untuk bulan berikutnya. Jadi memang dari awal sudah ada niat. Jadi mensreanya sebenarnya untuk diduga melakukan penipuan dan penggelapan itu sudah ada. Ya, pembagian profit Sateman yang ada di Yogyakarta yang dijanjikan RAA akan berlangsung setiap bulannya diduga hanyalah janji manis sehingga membuat terduga korban kini cukup meradang. Terlebih melalui kuasa hukumnya dari KNAI atau Komite Nasional Advokat Indonesia, Santo Nababan juga pernah membeberkan bukti terkait pentransferan pembagian keuntungan yang hanya dilakukan 3 kali di tahun 2023 dan 1 kali di 2024. Hingga akhirnya membuat terduga korban dari RAA ini pun mensomasi dan kubunya mengingatkan kalau ini bukan main-main. Terlebih ada deadline tanggal 5 Januari 2026 untuk suami dari Boyen tersebut melakukan kewajibannya dengan pembayaran dan juga memberikan hak-hak yang telah dijanjikan. Karena kalau tidak bakal dibawa ke ranah hukum dan akan diupayakan untuk proses pidana dan juga perdata ke depannya, Besti. Tahun 2023 itu sekitar bulan Mei ya, yang bersangkutan mengirimkan proposal kepada klien kami
berupa penawaran terkait investasi di usaha makanan yang bernama Sateman Indonesia yang berada di Sleman, Yogyakarta. Nah, setelah dikirimkan proposal ini, beliau rutinlah menghubungi, berkomunikasi dengan klien kami, meyakinkan klien kami, memberikan janji-janji juga kepada klien kami terkait masalah pembagian profit, terkait masalah pembagian keuntungan dari usaha makanan Sateman Indonesia ini. Tapi ternyata setelah klien kami berinvestasi sebesar 200 juta di awal, itu janji-janji yang disampaikan itu hanya berlangsung 4 kali pembayaran. Kenapa kami sebutkan tadi ada dugaan penipuan dan penggelapan? Di sini disampaikan bahwa adanya penawaran investasi. Ya. Di dalam penawaran investasi ini, beliau menjanjikan adanya pembagian untung. Pembagian untung yaitu 70% untuk founder atau pengelola, ya, 30% untuk investor, bagi 70-30. Yang sudah diberikan itu ini semua. Dari bulan berapa ya Bang? 4 bulan. Agustus diberikan, Sampai September diberikan, November diberikan, dan terakhir Januari diberikan. Berarti hanya 4 kali ya Bang? 4 kali. Tahun kemarin ya, Bang? Tahun kemarin itu cuma sekali, tahun kemarin. Jadi tahun 2023 itu 3 kali, tahun 2004 sekali, itu bulan Januari. Setelah klien kami berinvestasi di sana, apa yang disampaikan dalam proposal ini itu tidak terjadi. Jadi setelah berinvestasi, klien kami berinvestasi di bulan Agustus tahun 2023, laporan pada bulan berikutnya itu langsung turun. Jadi di bulan-bulan berikutnya sampai 5 bulan, beliau masih memberikan bagi hasil. Tapi setelah itu sampai saat ini beliau tidak lagi memberikan bagi hasil, dan janji-janji yang disampaikan kepada klien kami itu tidak ditepati. Seperti itu kira-kira. Duh, semoga bisa segera terselesaikan ya Besti. Karena kalau enggak dan terbukti bersalah, jadi harus berhadapan dengan proses hukum. Mana pasangan pengantin baru lagi ya. Ditambah lagi Boyen sendiri kan terkenal menghibur. Aduh, pokoknya semoga semua bisa dipertanggungjawabkan ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Abito.